Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas pada catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Alejandro Hoffman melawan Hikaru Nakamura. Permainan ini terjadi pada 21 Agustus 1999. Berarti Hikaru masih sekitar 11 tahunan lah. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Hoffman sebagai putih dan Hikaru memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan G6, dilanjut kuda C3, dan udah jelas gajah ke G7. Oke, Hoffman terus mengeluarkan kudanya ke F3 yang tentu sesuai line Hikaru rokade pendek. Lalu permainan kembali dilanjutkan dengan gajah ke F4, dijawab Hikaru dengan pion D6. Oke, kita perlu tahu Hikaru ini memainkan pembukaan King's Indian Defense, sebuah pembukaan yang sangat solid. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, biasanya dampaknya itu cukup parah guys. Dan memainkan pembukaan itu juga harus siap diserang terlebih dahulu. Ya, next time kita akan bahas pembukaan ini dengan mesin, biar kita bisa lebih enak gitu belajarnya. Tapi oke, serangan 3 pion dari E4 merupakan jalur yang sangat sering dimainkan. Tapi kali ini Hoffman memilih jalur pion H3. Ya, Hikaru langsung menawarkan pertukaran dengan pion C5. Namun Hoffman menolaknya, dia memilih majukan pionnya ke D5. Masih di sayap menteri, pion ke A6 menyiapkan B5 untuk mengganggu pion di D5. Hal itu kembali dicegah dengan pion ke A4, lalu kembali di sayap raja, kuda ke H5 menyerang gajah dan membuka serangan pada gajah gelap. Oke, jadi setelah gajah mundur kembali ke D2, Hikaru mulai agresif, pion F5 dimainkan. Gerakan ini langsung direspon Hoffman dengan pion E3, mengeluarkan gajah dan rokade pendek adalah planning putih saat ini. Namun Hikaru masih saja bermain agresif. Sekarang pion E5. Ya, pion ini bisa sangat berbahaya jika dibiarkan. Jadi Hoffman memilih memakainya dengan en passant. Dan ini juga membuat gajah cukup senang buat memakan kembali. Oke, kesempatan gajah juga buat dikeluarkan. Hikaru nggak mau ketinggalan. Dia juga membawa kudanya ke C6. Dan akhirnya rokade pendek oleh Hoffman. Namun Hikaru udah siap dengan pion F4-nya. Ya, jika dimakan, kuda makan balik akan menjadi bagus buat hitam. Jadi bukan itu balasannya, tapi kuda ke D5. Gerakan ini selain menambah penyerang pada pion, dia juga membuat jebakan pada pion B2. Karena jika gajah makan, benteng B1, gajah pergi, lalu benteng bisa masuk ke B7. Yang tentunya itu sangat buruk buat hitam. Jadi Hikaru kembali membalasnya dengan gajah H6, benteng naik ke A3. Baru kembali ada pertukaran kuda dengan gajah. Dan setelah dimakan kembali sekaligus masih menyerang kuda, kuda kembali mundur ke E7 untuk kembali menyerang balik pion. Ya, tentu pion dijaga dengan E4, namun pion kembali diserang dengan kuda F6. Sekarang menteri ke B1 untuk kembali melindungi pion. Dan ibaratnya berangsungnya itu udah sampai tengah. Kini Hikaru memajukan pion ke B5 sekalian. Namun sayangnya gerakan ini terlihat kurang meyakinkan ya. Coba lihat kembali menteri B1. Dia bisa juga berperan untuk mengawal penyerangan lewat sayap menteri. Contoh gampang pion B4. Itu ide yang bisa dimainkan. Atau gerakan Hoffman kali ini, yaitu pion ke A5. Menjaga petak B5 untuk pion. Dan B4 sudah siap dimainkan di giliran selanjutnya. Namun Hikaru juga masih fokus untuk menyerang. Kuda kembali dimainkan ke G6. Dan udah sangat jelas pion B4 dari Hoffman. Dan jujur saja untuk saat ini saya lebih suka posisi putih. Karena gajah, kuda, benteng, menteri, semua terlihat pasif kan kawan. Dan B4 ini juga cukup menjanjikan ya. Mengingat jika tidak dimakan, pion akan memakan pion. Lalu pion putih D dan E bisa kembali untuk melakukan penetrasi serangan. Jadi Hikaru memilih memakan pion untuk menjaga sentral. Dan sayangnya setelah dimakan kembali dengan gajah, ini membuat posisi putih semakin bebas.
Ya, dengan kata lain, jika Hikaru tidak berbuat banyak dari sekarang, dia akan terkena serangan beruntun dari putih. Ya, dan oleh karenanya Menteri E7 dimainkan untuk menambah tekanan pion. Ya, memang dengan simple Hoffman bisa melindungi dengan gajah D3. Tapi setelah disusul dengan pion G4 menyerang kuda, sekarang mau nggak mau putih dalam bayang-bayang serangan hitam. Ya, di sini Hoffman tidak memakan pion, tapi memindahkan kudanya ke D4. Sama juga dari Hikaru, pion belum dimakan, namun kuda ke H4. Nah, kuda ini kayak mencurigakan banget nggak sih? Kan nggak mungkin ya kalau kuda mundur lagi. Jadi antara mau makan pion atau ke F3 skak nih. Tapi sebelum itu Hoffman juga memakan pion terlebih dahulu, dan ini malah jadi semakin ngeri setelah dimakan kembali dengan kuda. Oke, kita perhatikan lagi di pihak hitam. Ada 1, 2, 3, 4, 5 penyerang udah siap buat ngehancurin pertahanan Raja Putih. Dan ini mengharuskan putih untuk tidak boleh gegabah melakukan serangan. Gerakan seperti pion E5 menyerang kedua pion bersamaan masih bisa masuk akal. Atau rekomendasi mesin bisa gajah ke E2. Tapi Grandmaster pun masih bisa salah guys. Dia memainkan kuda ke E6 menyerang benteng. Oke, apa kalian juga bisa melihatnya? Apa dampak yang bisa dimanfaatkan hitam dengan perginya kuda ini? Yes, kuda melepas penjagaan di petak F3. Hikaru kecil ini tahu, dia segera mengorbankan kudanya ke F3 skak. Dan hanya ada 2 jawaban. Sayangnya jika Raja 1 Menteri G4 skakmat ya. Jadi setelah pion memakan kuda sekaligus masih menyerang kuda kawannya, dan lagi-lagi Hikaru masih mengorbankan kudanya dengan Menteri ke H4. Ya, jelas ini sebuah ancaman skakmat yang sangat berbahaya. Jadi Hoffman harus memakan kuda, lalu setelah dimakan kembali dengan Menteri skak, posisi draw udah ada di tangan Hikaru. Karena kalian juga tahu lah, Raja hanya bisa bolak-balik. Ditambah apakah kalian masih ingat di awal tadi, rating dari Grandmaster Hoffman ini jauh banget di atas Hikaru saat itu. Jadi setelah Raja ke H2, Menteri H4 skak, Raja G1, Menteri G4 skak, Raja ke H2 lagi, Menteri H4 skak, Raja G1, dan dengan percaya diri Hikaru kecil nggak mau hasil draw. Tapi dia memilih Raja ke F7 guys. Saya nggak tahu pasti apakah kedua pemain ini punya masalah waktu. Tapi tentunya Raja F7 bukan gerakan yang cukup bagus. Dengan kata lain, Hikaru sudah melewatkan taktik penting. Apa kalian juga tahu taktik yang saya maksud di sini? Ya, pion ke F3 kawan-kawan. Dengan ide skak dan mat. Dan jika ini sampai terjadi tuh putih udah fix kena skakmat guys. Ya, benteng harus pergi untuk memberi jalan buat Raja. Lalu apa selanjutnya? Jelas benteng ke F6, atau mau yang lebih gila lagi, Hikaru bisa menaruh benteng ke F4, mengorbankan benteng untuk membuat ancaman skakmat. Ya, skakmat ini udah nggak bisa lagi untuk dihentikan. Kuda harus memakan benteng, lalu setelah dimakan balik dengan gajah, selesai. Menteri A2 skak diikuti H1 nggak terbendung lagi. Gak ada lagi yang bisa dilakukan putih. Ya, gajah makan pion, tetap saja Menteri H2 skak, paksa Raja F1, dan Menteri K1 skakmat. Ya, mau bagaimanapun kita juga harus realistis, Hikaru masih 11 tahun. Jadi sangat wajar dia miss taktik seperti ini. Tapi jangan bandingin sekarang ya. Kalau sekarang jangan tanya lagi deh. Dan oke, kita kembali ke permainan. Yap, jika tadi F3 gerakan yang sangat bagus, di sini Hikaru memindahkan Raja ke F7. Sebenarnya idenya tuh juga sama guys. Tapi nampaknya dia lupa dengan gajah Hoffman yang bisa ke C3. Kalian tahu, dia bukan hanya menjaga G7 bersama kuda, tapi membuka jalan menteri buat melakukan skak. Jelas ini sebuah ancaman yang sangat berbahaya. Mengingat Hikaru juga udah kalah 2 kuda kan? Dan untungnya kesempatan draw masih di pihak Hikaru. Tapi dia masih menolaknya dengan memajukan pion ke B5. Ini sebuah gerakan yang brilian. Dengan gerakan ini mau nggak mau benteng harus pergi, entah kemanapun itu ya. Karena cuman itu aja yang bisa dilakukan putih saat ini.
Namun sepertinya mereka memang ada tekanan pada waktu guys. Gak mungkin kan GM 2500 gak tahu ancaman ini. Jadi maklumin saja jika Hoffman malah memainkan gajahnya ke G7. Karena perlu diketahui, gerakan ini tuh buat tempo. Jika gajah memakan gajah, benteng bisa ke C1. Menyelamatkan raja, menghindari ancaman langsung pada benteng, dan membuat ancaman skak ke C7. Namun Hikaru kecil ini udah sadar kawan-kawan. Ini tentang taktik yang kita udah bahas tadi. Jadi jelas menteri ke G4 skak, raja G2, dan akhirnya pion maju ke F3. Ya, dengan ancaman ini skak mat udah nggak bisa lagi untuk diantisipasi. Mau kuda ke F4 tinggal makan dengan gajah skak. Tapi Hoffman yang menghargai permainan cantik Hikaru kecil, dia masih belum menyerah dan masih melanjutkan dengan benteng ke G1. Ya, permainan jelas berakhir setelah menteri ke H4, skak mat. Sangat-sangat menarik. Mungkin jika ada pemain Kings Indian Defense di sini, pasti posisi hitam di ending ini bisa dibilang sangat langka bukan? Ya, ini bisa dijadikan referensi juga buat menyerang. Dan buat kawan-kawan semua, kenapa para perwira putih ini terlihat nggak bertanggung jawab pada raja? Jawabannya karena ketiga perwira ini sudah gagal untuk melakukan serangan lewat sayap menteri. Kuda E6 sangat-sangat bagus, tapi dia kurang mendapat support dari perwira lain. Dan terakhir, kenapa semua ini bisa terjadi? Tentu karena Hikaru kecil membuat ide brilian dengan mengorbankan kedua kudanya. Ya, mengalahkan Grandmaster yang sangat kuat, jelas kemenangan yang indah buat Hikaru. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kita semua. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.